92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Mimbar Agama Islam untuk hari ini ya, di hari Kamis 7 Mei 2026. Ya pendengar, ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan semata, tetapi juga tentang ketakwaan, keikhlasan, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai perkara sunnah yang dianjurkan agar ibadah kurban menjadi lebih sempurna dan penuh keberkahan. Nah, apa sajakah perkara-perkara sunnah yang menyempurnakan ibadah kurban ini? Kita saat ini sudah bersama juga dengan narasumber kami, ada Ustadz Ahmad Syaferi MPDGR, guru dan juga pendakwah. Di malam hari ini sudah tersambung bersama kami ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah, ini dengan Mbak Eti ya? Betul sekali Ustadz. Sehat Mbak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Eti dan juga keluarga besar RRI Pro 1 juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, tentunya pendengar juga sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan materi seputar perkara-perkara sunnah yang menyempurnakan ibadah kurban dalam Mimbar Agama Islam. Untuk kesempatan malam hari ini juga bisa didengarkan via RRI Digital dan juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur saat ini kita telah berada di tanggal 21 Zulqa'dah 1447 Hijriyah, bulan ke-11 dari 12 bulan di penanggalan Hijriyah. Artinya sekitar 9 atau 10 hari lagi kita akan memasuki daripada bulan ke-12, yakni bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat yang banyak ke tengah-tengah kita semua. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Zulhijjah terdapatlah satu amalan yang amalan ini sangatlah utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kebaikan yang begitu besar bagi pelakunya. Amalan apa yang sangat istimewa tersebut nanti akan kita kerjakan di bulan Zulhijjah, yakni melaksanakan ibadah kurban atau yang dikenal juga dalam bahasa fikih ibadah udhiyah. Mudah-mudahan masyaallah hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki untuk bisa mengambil peran, mengambil tempat, mengambil jatah ya, untuk turut serta dalam ibadah penyembelihan hewan kurban. Amin Allahumma amin. Nah, para pendengar RRI kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang yang beribadah kurban itu mendapatkan pahala dan keutamaan yang sempurna daripada ibadah kurbannya, malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa perkara-perkara sunnah yang kalau kita kerjakan perkara-perkara ini akan menambah pahala ibadah kurban kita menjadi lebih sempurna.
Adapun perkara-perkara tersebut di antaranya, ya silakan nanti kalau ada sahabat para pendengar RRI yang akan berkurban tahun ini, atau keluarganya, atau ada anaknya di luar kota yang akan berkurban, disimak dan disampaikan kepada mereka pentingnya 4 perkara ini untuk diamalkan agar ibadah kurban kita menjadi lebih sempurna. Yang pertama, kalau nanti pendengar RRI ya, masyarakat hadirin, kita mendapati bulan Zulhijjah yang sekitar 9 atau 10 hari lagi. Kita masuk bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, maka orang yang berniat berkurban hendaknya ia menahan dirinya daripada mengurangi anggota jasadnya, seperti menggunting rambutnya, atau memotong kukunya, atau mohon maaf mencukur bulunya. Intinya mengurangi daripada kesempurnaan jasadnya. Ini ditahan dulu, jangan dilakukan dari malam 1 Zulhijjah sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Hewan kurban itu disembelih bisa bertepatan dengan hari raya, hari pertama yakni 10 Zulhijjah, atau hewan kurban itu juga bisa disembelih pada 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kalau seandainya hewan itu disembelihnya tidak di hari raya tetapi di hari tasyrik, maka seseorang yang berkurban baru diperkenankan katakanlah menggunting rambutnya atau memotong kukunya setelah hewan kurbannya disembelih. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Iza dakhalal ashru wa arada ahaduhum ayudahi fala yamassa min basharihi wala sya'rihi say'un." Iza dakhalal ashru, jika telah memasuki 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, wa arada ahaduhum ayudahi, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkurban, fala yamassa min basyarihi wala sya'rihi say'un, adalah yang menahan dirinya daripada memotong rambutnya atau memotong kukunya ya, atau tadi mencukur bulunya, intinya mengurangi daripada keutuhan jasadnya. Sejak maghrib 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Bisa tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tentu kita bertanya, apa hikmah daripada larangan Rasulullah ini? Para ulama menerangkan dan menjelaskan bahwasanya ketika hikmah daripada larangan ini adalah yakni ketika seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki lalu dia melaksanakan ibadah kurban, maka ketika hewan kurban itu disembelih maka akan turun rahmat dan ampunan dari Allah yang maha dahsyat, yang akan mengampuni dosa daripada sahibul kurban atau pelaku ibadah kurban tersebut. Nah, diharapkan karena ampunan ini begitu hebat, seluruh jasad kita ini dalam keadaan utuh dan semua menerima ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah bersabda ketika beliau sampaikan ini kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah. Beliau mengatakan, fa innahu bi awwali qadratid damin yughfaru laki ma taqaddamat min dzunubiki. Wahai Fatimah, ketahuilah sesungguhnya ketika awal dari hewan kurban itu jatuh menyentuh bumi, maka kala itu akan turun rahmat dan ampunan Allah yang maha dahsyat, yughfaru laki ma taqaddamat min dzunubiki, yang dengannya seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diharapkan ketika rahmat dan ampunan ini Allah berikan kepada sahibul kurban, jasad daripada sahibul kurban itu utuh menerimanya. Jadi jangan dulu dikurangi anggota jasadnya. Itu yang pertama, masyhur hadirin. Lalu yang kedua, perkara sunnah yang kedua adalah jika memungkinkan maka sohibul kurban itu sendirilah yang menyembelih hewan kurbannya. Jadi kalau memungkinkan kita berkurban dan kita punya kemampuan, maka kita sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Kita minta izin kepada panitia untuk kita
menyembelih hewan kurban itu sendiri. Ini sunnah ya, kalau mampu ya. Tentu kalau kita tidak mampu melakukannya sendiri, lebih afdol, lebih baik kita minta kepada orang yang mampu melakukannya untuk mewakili kita menyembelih hewan kurban tersebut. Tentunya kita sudah sama-sama mengetahui ketika menyembelih hewan kurban, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah ya, dan kalimat takbir, Bismillahi wallahu akbar. Nah, kalau seandainya kita tadi tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban itu sendiri, maka sangat disunahkan kita untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi ini sebenarnya bukan pilihan ya. Kalau benar-benar kita punya waktu menghadiri ketika hewan kurban kita disembelih dan kita menyaksikan itu adalah satu perkara sunnah yang akan menyempurnakan ibadah kurban kita, maka sebaiknya kita lakukan. Sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW yang mana masih bersama dengan Sayyidatuna Fatimah. Nabi mengatakan kepada putrinya, "Ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashhadiha." Wahai Fatimah, bangkit dan temuilah, jumpailah hewan kurbanmu, ya. Kumi ila udhiyatiki, pergilah ke hewan kurbanmu, fashhadiha, saksikan ketika hewan kurban itu disembelih. Jadi menyaksikannya ini menyempurnakan ibadah atau pahala ibadah kurban. Ya, sama dengan yang pertama tadi. Karena ketika kita melihatnya akan turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sohibul kurban yang menyaksikan hewan kurbannya disembelih, ada satu lagi perkara sunnahnya, yakni ia dianjurkan banyak-banyak membaca satu doa yang diriwayatkan oleh sahabat mulia bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana doanya berbunyi Allahumma taqabbal minni. Jadi bisa diulang beberapa kali ya sambil menyaksikan hewan kurban disembelih. Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minni, yang artinya wahai Allah, wahai Tuhan kami, terimalah daripada ibadah kurbanku ini. Lalu yang ketiga yang akan perkara sunnah yang akan menyempurnakan ibadah kurban kita adalah memakan sebahagian daging hewan kurban. Nah, ini ma'asyarul hadirin ya, ada anggapan di tengah-tengah masyarakat yang kurang rinci ya, kurang terperinci, sehingga hanya dipahami bahwasanya sohibul kurban itu tidak boleh memakan daripada daging hewan kurban milik dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang perlu diluruskan, karena justru bertentangan dengan sunnah yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau diriwayatkan pernah berkurban ya dengan beberapa ratus hewan kurban. Beliau ambil sebagian daging hewan kurban tersebut untuk beliau makan bersama keluarga. Artinya memakan daging hewan kurban merupakan perkara sunnah yang akan menambah pahala ibadah kurban kita. Nah, yang perlu kami tekankan di sini, ma'asyarul hadirin, adalah yang disunnahkan itu si sohibul kurban memakan daging hewan kurban milik dirinya sendiri, bukan milik orang lain. Disunnahkan sohibul kurban memakan daging hewan kurban milik dirinya sendiri, bukan milik orang lain, agar dia mendapatkan pahala dan keberkahannya. Jadi banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat, mungkin karena ketidaktahuan, ada sohibul kurban yang pada tahun itu berkurban dengan seekor kambing, lalu tentu dia mengetahui nanti dia akan mendapatkan cukup banyak bagian hewan kurbannya dikasih oleh panitia. Ia berpesan pada panitia untuk jatah yang ia terima diambil daripada daging hewan sapi, ya. Padahal ia berkurban kambing, dia minta jatahnya sapi. Ini tentu perlu para panitia yang paham untuk menyampaikan kepada si sohibul kurban, Bapak, Ibu, Anda berkurban dengan kambing, Anda disunahkan memakan daging hewan kurban tersebut, dan ini adalah kurban kambing, maka Anda sunnah makan kambing ini, ya. Nah,
itu pun sekali lagi kami tekankan masyarakat hadirin, yang disunahkan itu sahibul kurban memakan daging hewan kurban milik dirinya sendiri. Ya, pada prakteknya di beberapa masjid atau musola, sebagaimana layaknya di negeri kita ini kan suka dibuat panitia penyembelihan kurban ya. Perlu ada kehati-hatian. Kenapa? Karena kami sering menyaksikan panitia itu menyembelih beberapa hewan kurban, ya, setelah disembeli, katakanlah 10 hewan kurban tersebut telah disembeli, dagingnya telah dipotong-potong, dicampur dengan hewan kurban yang lain, kambing-kambing yang lain, sapi-sapi yang lain, sehingga tidak terjejaki lagi kepemilikan dari hewan kurban tersebut. Setelah dicampur menjadi satu tumpukan besar, barulah diambil untuk diberikan kepada sahibul kurban. Nah, ini berpotensi si sahibul kurban tidak memakan daging hewan kurban milik dirinya sendiri. Maka saya memberikan solusi. Walaupun agak sedikit repot kepada para panitia, setelah hewan kurban itu disembelih, hendaknya langsung dipisahkan atau ditandai kepemilikan daripada daging hewan kurban tersebut, agar setiap sahibul kurban yang mendapatkan sepertiga, ya, atau mendapatkan sebagian jatah itu diambil daripada daging hewan kurban tersebut. Katakan kepada mereka sunnahnya untuk ia makan daging ini karena ini merupakan kurban milik dirinya sendiri. Nah, masyaallah hadirin, para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kenapa ada sebagian masyarakat yang beranggapan atau berpendapat bahwa si sahibul kurban tidak diperbolehkan memakan daging hewan kurban. Ini perlu kami luruskan karena ini adalah sesuatu yang sifatnya rincian. Jadi tidak berlaku umum. Penjelasannya adalah bahwa memang ada daging hewan kurban yang tidak boleh dimakan oleh sahibul kurban. Akan tetapi ini tidak berlaku umum, tetapi merupakan rincian. Yakni apa? Yang pertama itu ada yang disebut oleh ulama dengan istilah at-ta'yin, ya. Lalu yang kedua itu ada istilahnya itu nazar, ya. Mungkin at-ta'yin di lain kesempatan saya jelaskan. Yang paling berdekatan dengan masyarakat kita dan nazar, ya. Apa ini kurban nazar? Seumpama saya contohkan, ada seorang muslim atau muslimah yang mana ya ini memiliki seorang anak, ya mungkin anaknya ini ingin ikut tes misalnya, masuk polisi misalnya, atau misalkan masuk TNI atau ikut tes P3K, ya, atau ada yang sakit, mungkin sudah sakitnya lama. Jadi ada hajat-hajat besar, lalu ia berujar, bernazar, ya Allah, kalau anak saya ini diterima sebagai anggota kepolisian, diterima sebagai anggota TNI, lulus P3K, lulus kuliah di Fakultas Kedokteran, anak saya yang sakit ini sehat sedia kala, ya Allah, saya bernazar, tahun ini saya berkurban. Nah, dalam konteks seperti ini sesuatu yang khusus, ya. Kurban yang tadinya hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, berubah hukumnya menjadi wajib, menjadi fardu. Nah, kurban yang dialasi nazar inilah yang mana sebagai ulama berpendapat tidak boleh dimakan oleh sohibul kurban, baik oleh dirinya ataupun ahli keluarga yang berada dalam tanggungannya atau berada di rumahnya. Jadi kalau kurban diawali dengan nazar, ini baru tidak boleh. Kalau kita yang berkurban, kita tidak boleh makan. Akan tetapi kalau kurban pada umumnya yang biasanya dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang hukumnya sunnah muakkadah, diingat, justru sunnah untuk memakannya. Makanya jangan lagi ada kejadian, ya, mohon maaf ini karena ketidaktahuan, ketika ada suatu sahibul kurban, katakan orang yang kaya yang biasa mengkonsumsi daging, dibawakan atau diantarkan sebagian daging hewan kurbannya, katakanlah 3 kilo, ketika datang ke rumah semuanya ditolak, ya, dikatakan oleh sahibul kurban ini kami nggak usah dibagi, sedekahkan saja semuanya. Saya yakin ini sahibul kurban niatnya baik, ingin dapat pahala yang lebih banyak. Akan tetapi
ini sesuatu yang perlu saya luruskan. Kalau ingin dapat pahala yang lebih berkah dan lebih banyak, justru jangan dikembalikan daging yang dikirim oleh panitia tersebut. Akan tetapi bagaimana Ustadz? Memang lebih banyak sedekah lebih baik. Tetapi mengambil sedikit berbeda dengan tidak sama sekali. Saya ulangi, mengambil sedikit biar berkah dan melaksanakan sunnah berbeda dengan tidak sama sekali. Jadi umpama tadi dapat misalkan katakanlah 3 kilo ya daging tersebut, maka ambil setengah kilonya untuk kita makan bersama keluarga di rumah. Ini yang afdol. Yang 2 kilo setengahnya baru kita kembalikan. Ya, diminta disedekahkan kembali. Atau misalkan sudah kita terima saja 3 kilo tersebut, ya 1 kilo kita makan untuk di rumah, ya, yang 2 kilonya kita kirimkan ke ahli keluarga kita, ya mungkin di satu tempat yang jauh kita antarkan, ya di kelurahan atau di kampung yang lain kita berikan daging kurban tersebut. Nah ini afdol, ya masyaallah hadirin. Jadi memakan daging hewan kurban justru merupakan perkara sunnah. Lalu yang terakhir, perkara sederhana yang akan menyempurnakan ibadah kurban kita, yakni memperlakukan hewan kurban dengan baik. Ya, memperlakukan hewan kurban dengan baik. Ya, contohnya apa? Hewan kurban itu usahakan tidak lapar dan haus. Jadi kita perhatikan makan minumnya, jangan sampai dia diikat di satu tiang, lalu bawahnya alasnya itu semen semua, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada rumput ya. Yang namanya hewan ini dia selalu makan. Nah, ini zolim, tidak boleh ya. Lalu apalagi bentuk perlakuan baik kita, Nabi SAW ya dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW, beliau mengungkapkan bahwa orang yang ditugaskan untuk menyembelih hewan, katakanlah hewan kurban, hendaknya menyenangkan hewan kurban tersebut dengan cara menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi benar-benar dipersiapkan, jangan asal cari pedang, cari golok, udah karatan, udah tumpul, yang penting bisa untuk nyembelih. Mungkin memang bisa, tetapi prosesnya itu sangat menyakitkan bagi hewan kurban tersebut. Maka hendaknya orang yang diamanahi untuk menyembelih hewan kurban benar-benar menajamkan, menyiapkan dengan betul daripada alat yang digunakan untuk menyembelih sampai benar-benar tajam. Karena ini akan memudahkan hewan kurban tersebut untuk katakanlah mencapai ajalnya ya, nggak sampai dia sakit ya. Masya Allah, ini akhlak kita ya, Masya Allah, akhlak kaum muslimin ini tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan makhluk Allah yang lain, bahkan sampai dengan hewan ya. Dilarang kita ya untuk mengasah di hadapan hewan kurbannya. Mungkin ada bapak-bapak yang iseng ya, itu sambil dipandangi hewan kurbannya, mengasah parangnya di depan hewan kurbannya sambil mungkin berujar ngomong-ngomong ya, nih kau tunggulah dengan lagi kau jadi rendang. Ini mungkin karena maunya bercanda iseng saja, padahal nggak boleh ya. Jangan ditakut-takuti ya. Jangan menyembelih hewan kurban di hadapan hewan kurban yang lain. Artinya para panitia yang ditugaskan itu hendaknya mengatur tempatnya, memisahkan tempat penangkaran dengan tempat penyembelihan. Jadi jangan sampai hewan yang belum disembelih ya, itu mereka melihat hewan lain disembelih ya. Masya Allah, mungkin sama kayak kita yang punya perasaan juga ya. La haula wala quwata illa billah ya. Nah, apa hikmahnya daripada perkara yang keempat ini? Saya dapat pernah berdiskusi dengan orang yang paham tentang hal ini ya, tentang penyembelihan ini. Saya juga belajar dari beliau ya, nggak paham saya. Ini saya cuma tahu ininya saja, teorinya. Beliau mengatakan di antaranya hikmahnya itu, Ustaz, kata beliau, pertama akan memudahkan proses penyembelihan, dan yang kedua katanya kalau hewan kurban itu disembelih dengan cara yang baik, katakanlah dengan penyembelihan yang cepat ya, dia dalam keadaan tidak stres ya, maka ini akan berpengaruh terhadap kualitas daging hewan kurbannya. Jadi kalau seandainya hewan itu stres, nyembelihnya susah, darahnya tidak keluar semua, ya banyak darah dalam dagingnya, ini membuat daging itu mudah rusak, mudah busuk. Tapi kalau penyembelihannya baik, bagus, hewannya tidak stres, ya karena diperlakukan dengan baik, maka kualitas daging hewan kurbannya itu
akan lebih baik, lebih berkualitas. Nah, Baik, pendengar Ustadz. RI Pro 1 yang dirahmati Allah, inilah 4 perkara-perkara sunnah dari penyempurna ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih untuk pencerahannya di kesempatan Mimbar Agama Islam untuk kesempatan sore hari ini ya. Semoga tentunya pembahasan tadi yang sudah disampaikan, perkara-perkara sunnah yang betul menyempurnakan ibadah kurban kita, ini bisa menambah pemahaman, juga memperindah pelaksanaan ibadah kita, serta menjadikan kurban yang kita tunaikan lebih bernilai di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ahmad Syaferi. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikian Mimbar Agama Islam untuk kesempatan malam hari ini ya. Tadi kami sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah menyampaikan materi di kesempatan sore hari ini dalam rangkaian Palembang sore ini seputar perkara-perkara sunnah yang menyempurnakan ibadah kurban bersama dengan Ustadz Ahmad Syaferi, MPDGR, guru dan pendakwah. Untuk hari ini ya, hari Kamis 7 Mei 2026. Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda pendengar di Mimbar Agama Islam untuk kesempatan hari ini. Dan sekaligus juga menutup kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Saya Sigar Kanadiar pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.